Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa menyelesaikan tugas pemrograman dasar. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Jajat yang telah memberikan saya kesempatan untuk memahami dan menjelaskan pemrograman mengenai materi perulangan. Perkenalkan, nama saya Sipa Sophia dari kelas 10 RPL 1 SMKN 1 Kawali. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai source code yang telah saya buat di dalam materi perulangan. Sebuah materi perulangan dikenal dengan istilah loop yang merupakan konsep pemrograman yang berguna untuk mengulang baris perintah. Di sini, saya akan mengulas tugas yang telah diberikan mengenai perulangan dalam bahasa Dev C++ menggunakan perintah for. Oke, kita berlanjut ke pembahasan. Biar tidak menyita waktu, di sini saya telah membuat source code-nya. Inilah soalnya. Di dalam soal, kita diperintahkan untuk menginput sebuah angka yang kita inginkan, dan nantinya inputan angka yang kita masukkan itu akan muncul pada bagian selanjutnya dan pada bagian selanjutnya juga. Untuk jumlah bilangan genap yang ada dan untuk jumlah bilangan genap yang akan muncul itu secara otomatis. Dan rata-ratanya juga akan muncul juga secara otomatis. Oke, kita langsung saja pada source code yang telah saya buat mengenai fungsi-fungsinya. Include dan IOStream ini berfungsi sebagai awal sebuah pemrograman di dalam Dev C++ supaya bisa menjalankan atau sebuah file berkas yang digunakan sebagai alat untuk mengeluarkan output dan input. Dan kemudian bagian using namespace std dan inMain ini berfungsi sebagai kelas utama yang digunakan di dalam sebuah pemrograman Dev C++. Di sini juga terdapat tanda kurawal buka dan tanda kurawal tutup. Nah, tanda ini berfungsi sebagai ruang untuk memasukkan sebuah pemrograman. Dan biasanya yang ada di bagian akhir itu terdapat return 0. Nah, bagian ini adalah sebuah nilai file sebuah pemrograman yang berfungsi menutup sebuah pemrograman, dan nantinya pemrograman tersebut akan berakhir di situ. Setelah saya melihat soal, pertama-tama itu saya membutuhkan variabel yang bertipe integer. Variabel bertipe integer ini yang dapat menggantikan sebuah bilangan bulat. Karena di dalam sebuah pemrograman yang akan kita jalankan nanti membutuhkan sebuah integer ini karena di dalamnya memuat angka dan sebuah bilangan. Maka saya menggunakan variabel yang bertipe integer. Kemudian semua bagian itu berfungsi untuk kita panggil pada sebuah pemrograman nanti. Oke. Source ini berfungsi untuk memasukkan sebuah pemrograman yang akan kita jalankan, diawali dengan tanda sama dengan untuk menjadikan sebuah pemrograman itu terlihat rapi dan tidak acak-acakan. Dan pada bagian akhirnya juga terdapat idle. Idle ini berfungsi sebagai tanda garis baru pada sebuah pemrograman. Selain idle juga terdapat juga bagian \n ini. Perbedaannya antara idle dengan \n terletak pada penempatan di dalam sebuah pemrogramannya. Kalau idle ditempatkan sesudah kalimat dan berada di luar tanda kutip. Sedangkan \n ini digunakan sebelum kalimat dan berada di dalam tanda kutip. Itulah dua macam, salah satunya ya, untuk membuat garis baru di dalam sebuah pemrograman. Bisa menggunakan idle dan bisa juga menggunakan \n. Perbedaannya hanya terletak pada penempatannya saja. Selanjutnya
tanda kutip. Kenapa di dalam sebuah pemrograman itu terdapat tanda kutip? Karena tanda kutip ini ya berfungsi untuk menjalankan sebuah pemrograman untuk tidak error. Apabila tidak ada tanda kutip ini, maka pemrograman kita akan error. Dan sama juga seperti tanda titik koma di bagian akhir sebuah pemrograman juga memiliki fungsi yang sama dengan tanda kutip, yaitu untuk menjalankan sebuah pemrograman. Karena apabila tidak ada tanda ini, maka pemrograman kita akan error. Di sini juga terdapat search inputan sebuah angka. Jangan lupa ya, di akhir sebuah pemrograman itu menggunakan tanda titik koma. Maka setelah itu kita running kemudian compile. Maka akan muncul untuk dapat kita memasukkan sebuah angka, maka diperlukan yang namanya itu cin ya. Untuk kita masukkan nantinya di sebuah pemrograman. Dengan berbeda, tanda menjadi lebih besar dan kita panggil angkanya. Contohnya, kalau chord ini itu menggunakan tanda lebih kecil, kalau cin ini menggunakan tanda lebih besar. Karena kalau chord ini sebagai keterangan nantinya dan cin ini untuk kita masukkan inputan. Oke, selain itu juga kita membutuhkan sebuah integer di bagian ini. Jumlah sama dengan 0, rata-rata sama dengan 0, dan genap sama dengan 0. Ini bagian ini berfungsi untuk menampilkan jumlah bilangan genap, rata-rata bilangan genap, dan bilangan genap secara otomatis. Kita itu tidak perlu menginput lagi bilangan atau sebuah angka, tetapi bagian ini akan muncul secara otomatis. Di dalam sebuah pemrograman ini, saya menggunakan perulangan for ya. Maka kita panggil terlebih dahulu for integer x. Di sini saya menggunakan x ya. Bebas bisa menggunakan apa saja, tapi di sini saya menggunakan x. X sama dengan 1. Terus kita panggil angkanya. Kode bilangan ke berapa kita panggil juga. Maka kita juga menggunakan X. Kita panggil X karena di awal tadi saya menggunakan X. Jadi otomatis bilangan ke-nya saya panggil X. Kemudian cin bilangan. Untuk kita nanti masukkan di akhir sebuah pemrograman. Dan selain itu kita atau saya gunakan if di sini menggunakan percabangan di dalam perulangan ya. If ini digunakan untuk menginput sisa hasil bagi, terus jumlah, yaitu jumlah itu menggunakan rumus jumlah ditambah bilangan, sedangkan if itu bilangan sisa hasil bagi 2 sama dengan 0 ya. Jumlah ditambah bilangan genap plus, karena ini bagian ini itu berfungsi untuk kita menghasilkan sebuah angka atau bilangan di bagian akhirnya secara otomatis. Jadi kita masukkan rumus. Jadi kita tidak perlu menginput lagi menuliskan dengan sendiri, tapi nantinya pada bagian ini akan muncul secara otomatis. Terus kita juga membutuhkan rata atau jumlah atau genap ya di sini, karena nanti yang akan muncul itu jumlah bilangan genap, terus rata-rata dan bilangan genap itu ada berapa gitu. Nah selain itu juga saya memanggil kode bilangan genap, yaitu ada berapa, saya juga panggil genap. Bagian ini berfungsi untuk memanggil bilangan genap. Terus saya menyatakan jumlah bilangan, saya juga panggil jumlah karena di sini itu nantinya akan muncul secara otomatis. Dan saya juga mengambil rata-rata, maka saya juga panggil ratanya sesuai rumus yang telah saya buat di dalam sebuah pemrograman tersebut. Ini semua berfungsi untuk memasukkan sebuah data secara otomatis.
Dan yang terakhir itu adalah itu pembuatnya ya. Pembuatnya adalah saya sendiri. Semua hasil apabila kita compile kemudian running, apabila tidak ada yang error, maka pemrograman tersebut berjalan dengan benar. Kita coba jalankan ya sebuah source code pemrograman ini, apakah berhasil atau error. Kalau berhasil, maka pemrograman ini akan selesai. Tetapi apabila error, maka di dalam source code ini terdapat beberapa kesalahan. Oke, kita jalankan. Ternyata bagian source code ini sudah benar ya. Maka itu di sini saya disuruh untuk menginputkan sebuah angka. Di sini saya memasukkan angka 4, bilangan ke-1-nya 3, bilangan kedua-nya 4, bilangan ketiganya 5, dan bilangan keempatnya 6. Maka bilangan genap, jumlah bilangan genap dan rata-ratanya akan muncul secara otomatis. Karena tadi saya sudah memasukkan rumus di dalam sebuah pemrograman, yaitu mengenai rumus bilangan genap atau if berupa sisa hasil bagi jumlah bilangan genap dan rumus rata-rata. Maka di sini muncul bilangan genapnya ada 2, yaitu 4 dan 6. Terus jumlah bilangan genapnya ada 10. Jumlah dari semua bilangan genapnya itu ada 10 karena 4 ditambah 6. Dan rata-ratanya itu terdapat 5 karena 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itulah hasil pemrograman saya. Semoga bermanfaat, dan saya juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan saya kurang jelas atau kurang dipahami karena sedang berada di dalam proses belajar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.